Rapat paripurna istimewa Hari Ulang Tahun HUT Provinsi Banten ke-23 mengusung tema Banten untuk Indonesia di Gedung DPRD Banten Kota Serang, Rabu 4 Oktober 2023. Rapat ini dihadiri PJ Gubernur Banten Al-Muktabar, PJ Sekda Banten Virgo Janti, Kabinda Banten Brigjen Pol Hilman, Kepala BNNP Banten Brigjen Pol Hendri Marpaung, beserta unsur Forkopimda, pejabat dan sejumlah kepala daerah. Banten ditetapkan sebagai daerah otonom terpisah dari Jawa Barat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten. Sidang paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni dan didampingi oleh para wakil pimpinan DPRD Banten lainnya. Adalah rapat paripurna peringatan hari jadi ke-23 Provinsi Banten tahun 2023. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Banten ke-17, masa persidangan ke-1, tahun sidang 2023-2024. Peringatan hari jadi ke-23 Provinsi Banten tahun 2023, Rabu 4 Oktober 2023 dengan resmi dibuka dan terbuka untuk umum. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2000, Banten menjadi provinsi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui rapat paripurna DPR RI yang menetapkan rancangan undang-undang menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Perjalanan sejarah Provinsi Banten telah melalui fase-fase ujian yang berat. Alhamdulillah, Provinsi Banten. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni dalam sambutannya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Provinsi Banten ke-23 tercinta dan menjadi kebanggaan kita semua. Beliau menyampaikan harapannya terhadap Provinsi Banten. Semoga di usia yang ke-23 ini, Provinsi Banten semakin maju dan juga bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Andra Soni menyampaikan, tujuan pembentukan Provinsi Banten adalah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan daerah pada masa yang akan datang. Selain itu, berdirinya Banten juga diharapkan dapat mendorong peningkatan pelayanan bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan memanfaatkan potensi daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Sekali lagi, Dirgahayu Provinsi Banten ke-23. Mencermati dan menyikapi perkembangan Banten hingga kini, mendorong kita untuk memahami dinamika masyarakat Banten dalam memegang teguh konsisten dan sikap istiqomah terhadap suatu cita-cita untuk menjemput masa depannya sendiri. Keinginan dan hasrat yang kuat serta semangat juang masyarakat Banten untuk melahirkan Banten provinsi secara konsisten untuk mewujudkan cita-cita, yaitu meningkatkan kualitas taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, kemandirian dalam mengelola manajemen pemerintahan dan pembangunan, serta upaya tanpa henti-hentinya mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka eksistensi Provinsi Banten yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten memberikan peluang dan tantangan yang besar untuk melakukan pemberdayaan masyarakat sebagai esensi dan filosofi daerah membangun dengan memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan potensi sumber daya Banten, menerapkan model pembangunan yang bertumpu pada peran serta masyarakat luas, keterbukaan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, demokratis dan berkeadilan, serta memanfaatkan dan mengembangkan potensi karakteristik wilayah, budaya, dan adat istiadat, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta norma agama dan moral. Untuk mengenang, menghayati, dan menghormati nilai-nilai sejarah perjuangan masyarakat Banten dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dibutuhkan hari yang ditetapkan sebagai tonggak sejarah
yang dapat membangkitkan gairah dan kebanggaan untuk membangun daerah dan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Secara lebih spesifik dapat dinyatakan bahwa pembentukan Provinsi Banten dimaksudkan adalah sebagai upaya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, demokratis, serta memposisikan rakyat sebagai pelaku pembangunan, terselenggaranya manajemen dan kinerja pemerintahan yang amanah, efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan publik. Tetap terjaga utuhnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Rapat Paripurna DPRD, hadirin yang kami hormati, perjalanan sejarah Provinsi Banten dari mulai terbentuknya menjadi sebuah provinsi sampai dengan sekarang ini terus berupaya membangun ketertinggalan, walaupun dengan adanya rintangan yang silih berganti telah berhasil kita lalui, bahwa setiap etape memberikan pelajaran dan sekaligus membawa kebaikan dalam kehidupan masyarakat Banten. Semoga setiap upaya yang kita lakukan dalam membangun Provinsi Banten menjadi ibadah yang akan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segenap dukungan dari seluruh elemen masyarakat menjadi sumber energi yang turut memberikan andil dalam mengobarkan api semangat pembangunan. Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati, pada usia yang ke-23 Provinsi Banten, penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Banten harus fokus terhadap penyelenggaraan pembangunan melalui penetapan strategi utama yang diharapkan mampu menjadi aktivitas utama bagi terpenuhinya harapan seluruh warga Banten yang sejahtera, adil dan makmur dalam rangka mewujudkan visi dan misi Provinsi Banten, yaitu Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berakhlakul karimah. Segenap upaya itu dilaksanakan dengan ditunjang pembangunan ideologi, politik, sosial, ekonomi, hukum, dan keamanan untuk membangun manusia seutuhnya. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Banten yang ke-23, maka pemerintah Provinsi Banten mengusung tema, yaitu Banten untuk Indonesia. Dengan tema yang telah disebutkan di atas, bahwa sebagai implikasi slogan sukses Banten untuk Indonesia bermakna akan kesiapan Banten untuk mengoptimalisasi seluruh sumber daya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pemantik kemajuan bagi daerah lain di Indonesia. Kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan atau belum dilaksanakan itu sebagai bagian dari kebersamaan kita dalam rangka mewujudkan pembangunan tahun 2023 hari ini dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, pembacaan risalah Hari Jadi Provinsi Banten. Keempat, sambutan tokoh masyarakat Provinsi Banten. Kelima, sambutan gubernur oleh penjabat gubernur Banten. Keenam, sambutan menteri dalam negeri atau yang mewakili. Ketujuh, penerima penghargaan tingkat nasional dan internasional. Kedelapan, pembacaan doa. Kesembilan, penutup. Selanjutnya kami serahkan kepada pemandu acara. Terima kasih pimpinan rapat. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, acara akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Ustadz Haji Suryadi Suryanullah, juara 1 tilawah dewasa pada MTQ tingkat provinsi tahun 2023. Kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ
هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pembacaan Risalah Hari Jadi Provinsi Banten. Kami persilahkan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Bazari Zam MPD. Bahwa hakikat kehadiran Provinsi Banten secara historis tidak terlepas dari rentetan sejarah panjang yang dimulai dari pemerintahan Kesultanan Banten dan pemerintahan Kepresidenan Banten yang kemudian berubah status menjadi Provinsi Banten. Dalam bingkai NKRI adalah keniscayaan yang terus kita jaga bersama. Selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2001 dilantiklah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. Kemudian pada tanggal 11 Januari 2002 Dr. Insinyur HD Munandar M. Insing dan Hajah Ratu Atut Khosyah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pertama oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Untuk mengenang, menghayati dan menghormati nilai-nilai sejarah perjuangan masyarakat Banten dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, maka dibutuhkan hari yang ditetapkan sebagai tonggak sejarah yang dapat membangkitkan gairah dan kebanggaan untuk membangun daerah dan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Berdasarkan aspirasi dari seluruh komponen masyarakat yang dihimpun melalui beberapa forum diskusi, maka disepakati hari jadi Provinsi Banten adalah tanggal 4 Oktober 2000 yang kemudian ditetapkan oleh DPRD Provinsi Banten dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten nomor 3 tahun 2003 tentang hari jadi Provinsi Banten. Demikian risalah singkat perjuangan Provinsi Banten. Ini kita baru saja menyelenggarakan paripurna dalam rangka peringatan hari ulang tahun Provinsi Banten yang ke-23. Tadi sudah selesai dan kita bersyukur alhamdulillah banyak kemajuan yang telah dicapai oleh Provinsi Banten dalam usia ke-23 tahun. Namun kemajuan tersebut belum tentu bukan berarti tugas sudah selesai, karena masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Salah satunya adalah terkait bagaimana mensejahterakan masyarakat, memberi akses seluas-luasnya untuk kesehatan masyarakat dan termasuk juga untuk pendidikan, serta bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan pengangguran di Provinsi Banten. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan tokoh masyarakat Banten oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Urang Banten kepada yang terhormat Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Taufik Rahman Ruki SH, kami persilahkan. Sementara itu, keberpihakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada program-program yang down to earth dalam bentuk persetujuan, pengawasan dan alokasi anggaran menjadi sangat signifikan. Pemerintah tidak bisa berjalan apabila anggarannya tidak didok. Karena itu, saya kembali mengatakan, Bapak-bapak dan Ibu anggota Dewan yang terhormat, please, koreksi betul apa yang telah dilakukan oleh eksekutif. Orientasikan program kita kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan bersama sambutan penjabat Gubernur Banten kepada yang terhormat Bapak Al-Muktabar, kami persilahkan. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar menyampaikan sejumlah capaian kinerja pembangunan yang sudah dilakukannya. Di depan seluruh anggota dan pimpinan serta tamu undangan yang hadir pada rapat paripurna istimewa HUT ke-23 Provinsi Banten. Al-Muktabar mengatakan
pertumbuhan ekonomi Banten terus meningkat dari 13,03 juta rupiah pada tahun 2007 menjadi 60,99 juta rupiah pada tahun 2022. Pada triwulan 2 2023, pertumbuhan ekonomi Banten mencapai 4,83%. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka TPT di Banten juga mengalami penurunan dari 8,98% pada tahun 2021 menjadi 7,97% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan pemulihan aktivitas perekonomian yang berdampak pada penguatan penyerapan tenaga kerja. Tingkat kemiskinan di Banten juga mengalami perbaikan dari 9,07% pada tahun 2007 menjadi 6,17% pada Maret 2023. Capaian tersebut masih lebih baik dari tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,36%. Indeks Pembangunan Manusia IPM Banten juga mengalami peningkatan dari 61,14% pada tahun 2007 menjadi 73,32 poin pada tahun 2022. Capaian tersebut berada lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian IPM nasional yang sebesar 72,91%. Hal tersebut dibenarkan PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar dalam wawancaranya. Banten ini untuk menjadi provinsi. Tadi kita menyimak bersama kesejarahan yang disampaikan tentang proses menuju Banten sampai ke provinsi definitif itu. Dan tentu kita menghargai sekali, memberikan apresiasi, memberikan penghormatan, memanjatkan doa, kehadirat bagi kesepuhan-kesepuhan kita, tokoh-tokoh kita, dan itu pahlawan kita, pahlawan Banten yang terus waktu itu tidak kenal lelah memperjuangkan untuk berdirinya Provinsi Banten. Alhamdulillah dengan Banten berdiri, kita terus mengisi pembangunannya. Sekarang 23 tahun, ada banyak capaian, tetapi tentu kurangnya juga banyak. Nah, maka kita akan terus memperbaiki dan meningkatkan apa-apa yang kurang. Tadi saya memaknai betul apa yang disampaikan tokoh masyarakat kita, Irjen Pol Taufikur Rahman Ruki. Beliau tidak kita lakukan kapasitas kiprah beliau di nasional, menyandang medali Mahaputra, kemudian dengan berbagai kelembagaan yang beliau pimpin. Beliau menyampaikan, kalau saya memaknainya sebagai policy brief, rekomendasi tertulis yang juga saya terima tadi. Nah, inti dari apa yang beliau sampaikan, pertama dan secara menyeluruh dari kesimpulan itu bahwa harus melaksanakan pembangunan Banten sebesar-besarnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Hal-hal yang digariskan oleh Pak Irjen Pol Purnawirawan Taufikur Rahman Ruki terkait langkah-langkah kita untuk menentukan azas akuntabilitas, efektif, efisien, transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan termasuk beliau men-stressing tadi dalam keadaan kita situasi El Nino sekarang, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita mempersiapkan itu dengan desain perencanaan dan kita juga akan bersama mengawal pelaksanaannya dan juga mempertanggungjawabkannya. Lalu hal lain juga yang sangat mendasar, tadi ada arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri yang hadir, alhamdulillah diwakili oleh staf ahli menteri, yang beberapa arahan beliau untuk menggiatkan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, kemudian juga dalam rangka koordinasi berjenjang bersama kabupaten kota. Targetnya apa? Harus mengendalikan inflasi, harus mengendalikan kemiskinan ekstrim, harus mengendalikan bagaimana investasi harus didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Dan itu semua menjadi pedoman kerja kita. Itu yang saya maknai dari semua tadi. Sidang paripurna DPRD Provinsi Banten tersebut diakhiri dengan pemberian penghargaan oleh pemerintah Provinsi Banten
Dalam hal ini pemberi penghargaan tersebut diberikan oleh PJ Gubernur Banten Al-Muktabar, memberikan penghargaan kepada kepala daerah ataupun perwakilan kepala daerah se-Banten. Dan juga kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten. Serta memberikan penghargaan kepada Forkopimda dan atlet yang berprestasi.
sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sejenak kita tundukkan kepala untuk berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh guru kita, Abah Abuya Muhtadi Dimyati Cidahu. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jalla jalaluhu wa balagha izzuhu ma la yasifuhul wasifun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi yashhaduhul awwalun wal akhirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunji qailaha min raibil manun. Hidup Provinsi Banten, berkarir Provinsi Banten, jadi teladan Provinsi Banten. Sidang paripurna istimewa DPRD Provinsi Banten ditutup oleh Ketua DPRD Provinsi. Terima kasih. Rapat paripurna kami lanjutkan. Rapat paripurna DPRD, hadirin yang kami hormati. Demikianlah rangkaian kegiatan rapat paripurna telah selesai. Kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Provinsi Banten dan hadirin undangan yang telah hadir mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Serta ucapan terima kasih kepada semua pihak atas segala perhatian yang telah diberikan. Sehingga rapat paripurna peringatan Hari Jadi ke-23 Provinsi Banten tahun 2023 berjalan dengan tertib dan lancar. Untuk menutup rapat paripurna hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat paripurna DPRD Provinsi Banten dengan resmi ditutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar memotong tumpang usai acara rapat paripurna istimewa Hari Ulang Tahun HUT Provinsi Banten ke-23 di Gedung DPRD Banten Kota Serang Rabu 4 Oktober 2023. Potongan tumpang yang pertama diberikan kepada tokoh Banten yang juga mantan Ketua KPK Taufikur Rahman Ruki. Demikian telah kita ikuti bersama rangkaian acara rapat paripurna peringatan Hari Jadi ke-23 Provinsi Banten. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.